Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran fikih. Insyaallah pada bab ini Ana akan membahas tentang akad atau transaksi. Adapun dalil yang menjelaskan tentang akad atau transaksi tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Definisi akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan. Contohnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Adapun struktur akad terdiri atas yang pertama sigoh, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan keinginan pelaku akad untuk melangsungkan akad baik dengan cara ucapan, pekerjaan, isyarat, dan tulisan. Yang kedua akid. Akid itu adalah pelaku akadnya. Yang ketiga ma'qud alaih, artinya objek akad. Yang terakhir tujuan akad, yaitu untuk melangsungkan akad. Tujuan akad berbeda dalam setiap akadnya, seperti yang pertama, akad ba'i tujuannya adalah memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan alat pembayaran. Yang kedua, akad izarah. Tujuan akadnya adalah memindahkan kepemilikan manfaat barang kepada penyewa dengan alat pembayaran. Yang ketiga, akad hibah. Tujuan akadnya adalah memindahkan kepemilikan barang tanpa imbalan. Macam-macam akad berdasarkan objek akad ada dua. Yang pertama, akdun maliyun, yaitu akad yang terjadi pada objek berupa harta seperti akad hibah atau pemberian dan akad qard atau utang piutang. Yang kedua, akdun ghairu maliyin, artinya akad yang objek akadnya tidak berupa harta seperti akad wakalah atau perwakilan. Yang kedua, macam-macam akad boleh digagalkan atau tidak, yaitu ada dua. Yang pertama, akad lazim, yaitu akad yang tidak boleh digagalkan tanpa ada sebab yang menuntut untuk digagalkan akad, seperti ada cacat dalam objek barang. Yang kedua, akad jaiz, yaitu akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad, seperti akad wakalah atau perwakilan, dan akad wadi'ah, artinya penitipan barang. Macam-macam akad yang ketiga adalah ditinjau berdasarkan adanya imbalan atau tidak, yaitu ada dua. Yang pertama, akad muawadah, yaitu akad yang di dalamnya terdapat imbalan atau iwad, baik satu pihak atau kedua belah pihak, seperti akad ba'i atau transaksi jual beli, dan akad izarah atau transaksi persewaan. Akad muawadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, muawadah mahdoh, yaitu akad yang objek akadnya bersifat materi dari kedua belah pihak, baik secara hakiki, seperti akad jual beli dan salam. Yang kedua, muawadah ghairu mahdoh, yaitu akad yang objek akadnya bersifat materi dari salah satu pihak, seperti akad nikah atau khulu. Bagian kedua, ditinjau dari macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak, yaitu akad tabarru, yaitu akad yang di dalamnya tidak terdapat imbalan atau iwad, seperti akad hibah atau transaksi pemberian. Akad tabarru ada 5. Yang pertama, wasiat. Yang kedua, aidkun, artinya memerdekakan budak. Yang ketiga, wakaf. Dan yang terakhir, ibahah, artinya perizinan untuk menggunakan barang. Seperti untuk meminum susu kambing kepada fakir miskin, maka pihak yang mendapatkan izin tidak berhak mentasarrufkan layaknya pemilik barang. Hanya boleh sebatas meminum, tidak boleh memberikan atau menjual pada orang lain. Yang keempat, macam-macam akad berdasarkan terpenuhi rukun dan tidak
terbagi menjadi dua. Yang pertama akad sahih, yaitu akad terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad sahih akan berkonsekuensi sebagaimana tujuan akad, seperti konsekuensi kepemilikan barang terhadap pembeli. Yang kedua, akad fasid, yaitu akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya, seperti pelaku akad adalah orang gila atau anak kecil. Bagian terakhir dari macam-macam akad yaitu ditinjau berdasarkan adanya batas waktu yang ditentukan atau tidak, terbagi menjadi dua. Yang pertama, akad muakkad, yaitu akad yang disyariatkan harus ada penyebutan batas waktu seperti akad izarah, transaksi persewaan, akad musaqah, transaksi pengairan. Yang kedua, akad mutlak, yaitu akad yang tidak diharuskan ada penyebutan batas waktu, seperti akad nikah dan akad wakaf. Jika dalam transaksi akad penyebutan waktu, seperti saya nikahkan Ahmad dengan Fatimah, dengan batas waktu 1 tahun, maka akad nikah batal. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Don't forget like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.